wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang menilai kinerja implementasi kebijakan publik. Oh iya, sebelumnya perkenalan dulu ya. Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama yaitu Adinda Evrilia. Yang kedua, Windy Rizky Nur Anissa. Yang ketiga, Trinilam Cahya Mulyani. Yang keempat, Lita Wahyu Triana. Dan yang kelima yaitu Rina Husnul Khotimah. Nah, kita mulai materinya ya. Materi yang pertama itu ada kinerja suatu kebijakan. Kinerja suatu kebijakan adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian implementasi dalam mewujudkan sasaran dan tujuan suatu kebijakan, baik itu berupa keluaran kebijakan atau policy output maupun hasil kebijakan atau policy outcome. Sedangkan penilaian kinerja yaitu penerapan metode yang dipakai oleh peneliti untuk dapat menjawab pertanyaan pokok dalam studi implementasi. Selanjutnya yaitu kerangka pengukuran kinerja, berkaitan dengan tahapan-tahapan dalam mencapai tujuan suatu kebijakan, diantaranya yaitu yang pertama input kebijakan, yaitu sumber daya yang dipakai untuk menghasilkan produk dan layanan dari suatu program. Yang kedua, proses atau kegiatan untuk menghasilkan produk dan layanan publik. Yang ketiga, output kebijakan, yaitu keluaran kebijakan berupa produk dan layanan publik yang dapat dinikmati oleh seluruh kelompok sasaran. Dan yang keempat yaitu hasil awal, jangka menengah, dan jangka panjang. Ciri-ciri indikator yang baik dalam pengukuran kerja. Ciri-ciri yang pertama yaitu memiliki relevansi dengan kebijakan atau program yang akan dievaluasi atau indikator mencerminkan realitas kebijakan dan program. Yang kedua, indikator memadai dalam menggambarkan secara lengkap kondisi tercapainya tujuan suatu kebijakan. Dan yang ketiga, yaitu data yang diperlukan mudah untuk diperoleh di lapangan. Pokok bahasan selanjutnya yaitu indikator policy output. Digunakan untuk mengetahui konsekuensi langsung yang dirasakan oleh kelompok sasaran sebagai akibat dari implementasi suatu kebijakan. Indikator yang dapat digunakan untuk menilai kualitas policy output diantaranya yaitu yang pertama, akses untuk mengetahui bahwa program atau pelayanan yang diberikan mudah dijangkau oleh kelompok sasaran. Yang kedua, cakupan atau coverage untuk menilai seberapa besar kelompok sasaran yang sudah dapat dijangkau oleh kebijakan publik yang diimplementasikan. Yang ketiga, frekuensi untuk mengukur seberapa sering kelompok sasaran dapat memperoleh layanan yang menjanjikan oleh suatu kebijakan atau program. Yang keempat, bias untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan menyimpang kepada kelompok masyarakat yang bukan menjadi sasaran suatu kebijakan atau program. Yang kelima, ketetapan layanan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan dalam implementasi suatu program dilakukan tepat waktu atau tidak. Yang keenam, akuntabilitas untuk menilai apakah tindakan para implementer dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Dan yang ketujuh, yaitu kesesuaian program dengan kebutuhan untuk mengukur apakah berbagai keluaran kebijakan atau program sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran atau tidak. Indikator policy outcome digunakan untuk menilai hasil implementasi suatu kebijakan.
Indikator ini juga disebut sebagai indikator dampak kebijakan atau policy impact. Hasil kebijakan merupakan konsekuensi lanjutan dari keluaran kebijakan yang diterima oleh kelompok sasaran. Indikator dampak sulit dirumuskan karena luasnya cakupan kebijakan dan tujuan yang seringkali tidak spesifik, sehingga kebijakan menjadi sangat abstrak. Maka dari itu perlu dikembangkannya teknik, yaitu menguraikan tujuan kebijakan menjadi lebih rinci. Pokok bahasan yang selanjutnya yaitu problema pengukuran kerja. Sebagai akibat sulitnya pengukuran kinerja kebijakan publik, maka memunculkan sejumlah permasalahan, yaitu sebagai berikut. Problema yang pertama yaitu monitoring versus evaluasi. Monitoring kebijakan yang sedang berjalan sering menjadi alternatif pilihan karena mudah dilakukan. Data-data yang digunakan dalam penggunaan dana dan distribusi keluaran kebijakan dapat diperoleh secara langsung dari instansi pemerintah sendiri, sehingga evaluator tidak perlu melakukan survei langsung terhadap suatu kelompok sasaran. Hal tersebut berbeda dengan evaluasi yang menilai apakah suatu program kebijakan mampu mewujudkan tujuan yang ditetapkan. Data yang dibutuhkan makin kompleks, mencakup outcome atau dampak dari suatu kebijakan yang diperoleh langsung dari kelompok sasaran, sehingga data yang diperoleh lebih valid. Namun, metode evaluasi ini jarang digunakan karena memerlukan dana dan tenaga yang ekstra. Problema pengukuran kinerja yang kedua yaitu sequence, perencanaan dan evaluasi yang tidak sesuai. Sering terjadi evaluasi kinerja yang belum selesai, namun sudah harus melakukan perencanaan pembangunan yang baru. Akibatnya, evaluasi terhadap kinerja tidak berguna dan tidak dapat digunakan sebagai masukan terhadap program kebijakan baru secara maksimal. Yang ketiga yaitu evaluasi tidak menggambarkan hasil kebijakan atau program. Program kebijakan yang begitu banyak membuat pemerintah kesulitan untuk mengevaluasi hasil-hasil kebijakan satu persatu dengan baik, serta jumlah tenaga evaluator di tiap-tiap kementerian yang menjadi tombak evaluasi jumlahnya masih sedikit. Yang keempat yaitu evaluasi program versus kegiatan rutin pelayanan. Evaluasi untuk menilai kinerja suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah sudah semestinya tidak hanya dilihat dari satu atau beberapa program pembangunan, akan tetapi juga pelayanan publik yang menjadi tugas rutin sehari-hari. Selanjutnya yaitu pengembangan dimensi. Penilaian terhadap kinerja semestinya tidak hanya dilihat dari aspek output saja, akan tetapi juga perlu dilihat dari aspek outcome. Seperti halnya contohnya yaitu implementasi kebijakan proyek penanggulangan kemiskinan perkotaan. P2KP memiliki dua sasaran, yaitu target grup rumah tangga atau keluarga dan lingkungan atau komunitas. Karena instrumennya juga ada dua, yaitu untuk perbaikan kualitas lingkungan perkotaan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat kota miskin. Demikian pula pengukuran terhadap dampak tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi, tetapi juga aspek fisik dan sosial. Aspek yang dijadikan pedoman pengukuran seperti ekonomi, budaya, peningkatan semangat kerja, dan lain-lain. P2KP dalam hal tersebut bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan dengan meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian melalui kegiatan ekonomi produktif melalui program kredit modal, hibah, dan pelatihan.
Output dari P2KP tersebut yaitu cakupan keluarga yang mendapat kredit modal, hibah, pembangunan lingkungan, dan pelatihan. Ada juga aksesibilitas, bias, dan lain-lain. Initial outcome-nya yaitu peningkatan keterampilan, peningkatan modal kerja, perbaikan kondisi lingkungan. Dan intermediate outcome-nya yaitu peningkatan pendapatan, peningkatan nilai jual aset tanah dan rumah. Dan yang long term outcome-nya yaitu peningkatan kesejahteraan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.